Perang antara Amerika Israel dengan Iran membuat sejumlah penerbangan di kawasan Timur Tengah terdampak. Salah satunya penerbangan jemaah umroh dari tanah air menuju Arab Saudi dan juga sebaliknya. Lalu bagaimana nasib jemaah umroh Indonesia sudah bergabung dengan kami juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf. Selamat malam Mbak Aya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Victor, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Mbak Aya, Kementerian Haji dan Umroh ini sudah mengeluarkan imbauan agar jemaah umroh menunda penerbangan ke Arab Saudi begitu. Apakah ada data berapa banyak atau berapa agen travel yang terpaksa harus menunda perjalanan umroh ke Arab Saudi begitu? Ya, jadi Mas Victor, hingga saat ini kami memang masih terus melakukan koordinasi baik itu dengan pihak penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU sebagai asosiasi travel gitu ya, untuk dapat sebenarnya mendapat kejelasan data rinci terkait dengan jumlah jamaah yang terdampak. Baik itu yang sebenarnya tertunda keberangkatannya maupun juga mereka yang masih berada di Arab Saudi. Jadi untuk saat ini kami masih terus berkoordinasi untuk mendapatkan data detail itu. Tapi kalau kita bisa mengacu kepada sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji atau Siskopatu gitu ya kalau kita mengenalnya, itu adalah website milik kami di Kementerian Haji dan Umroh. Total memang jumlah jamaah yang tercatat hingga pagi hari tadi itu kita ada sekitar 58.800 lebih jemaah umroh kami yang masih berada di Arab Saudi. Per 1 Maret ini sebenarnya kami juga melakukan pendataan bahwa sejauh pendataan kami di lapangan bahwa sudah ada sebenarnya beberapa jamaah yang dipulangkan dengan total penerbangan yang direct begitu ya, langsung dari Jeddah menuju Indonesia maupun dari Madinah menuju ke Indonesia. Di antaranya adalah maskapai Lion Air, kemudian ada Saudi Airlines, kemudian ada Garuda dari Jeddah dan juga Garuda Airlines dari Madinah, dan juga satu flight dari AirAsia. Nah, ini yang kemudian kami terus masih update datanya hingga saat ini, Mas Victor. Ya, Mbak Aya, jika ada penundaan keberangkatan tentunya pasti ada kerugian yang harus ditanggung. Nah ini bicara soal kerugian nih, apakah kerugian ini ditanggung oleh agent travel atau seperti apa nih Mbak Aya? Itu dia, mungkin ini pertanyaan besar ya dari para jamaah yang saat ini mungkin nasibnya masih tertangguhkan dan juga berada di Arab Saudi karena keberangkatannya menuju ke tanah air tertunda. Sebenarnya Mas Victor dan juga penonton CNN, kami terus memastikan kepada pihak asosiasi dalam hal ini para pihak penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau travel gitu ya, untuk bisa mendapatkan kepastian apakah mereka juga telah memiliki skema pengembalian, kemudian refund ataupun reschedule terhadap berbagai layanan yang sudah dibayarkan kepada Syarikoh yang berada di Arab Saudi. Karena seharusnya pihak travel ini nanti akan melakukan negosiasi dengan pihak Syarikoh atau perusahaan partner mereka yang berada di Arab Saudi dan kemudian memfasilitasi para jamaah umroh kita yang saat ini berada di Arab Saudi. Tapi sebenarnya kami juga sudah melakukan tidak hanya koordinasi bersama dengan pihak travel saja, tapi kami juga sudah berusaha keras melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri, kemudian juga dengan pihak Arab Saudi, otoritas di sana untuk bisa memastikan hal ini. Terbaru kita kan juga sudah mengetahui juga bahwa sebenarnya dari pihak Arab Saudi atau dalam hal ini adalah dari kerajaan besar Saudi Arabia juga telah menyetujui adanya penampungan semua warga untuk kemudian berada di maksud kami warga negara Teluk untuk kemudian nanti ditampung di sana. Nah, apakah kami terus akan lakukan koordinasi karena sejatinya nanti pihak travel dan juga pihak Syarikoh di Arab Saudi yang kemudian akan memfasilitasi para jamaah ini. Fokus kami sebenarnya, Mas Victor, tidak hanya bagi mereka yang kemudian saat ini tertahan keberadaannya di Arab Saudi karena gagal berangkat. Tapi kami juga kemudian memastikan penanganan bagi para jamaah umroh kami yang juga kemudian tertahan di negara-negara transit. Mungkin Mas Victor dan juga para penonton CNN juga mengetahui bahkan melihat memantau melalui sejumlah media sosial bahwa tidak hanya di Arab Saudi tapi juga ada beberapa jamaah umroh kami yang tertahan di sejumlah negara transit yang ini kemudian kami masih terus lakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan juga beberapa KBRI di negara-negara transit. Jadi sesuai dengan himbauan yang sudah dilakukan, kami juga masih terus menghimbau semua jamaah umroh dan keluarga untuk tetap tenang,
mengikuti arahan saja dari pihak pemerintah dan juga terus melakukan koordinasi yang intens begitu ya dengan pihak travel umrohnya masing-masing dan juga menghubungi nomor KBRI jika kemudian memang ada kondisi darurat. Sejauh ini kami terus akan update datanya kepada publik, terutama kepada CNN, Mas Victor. Ya, Mbak Aya tadi di negara-negara transit begitu ya masih ada jemaah umroh yang tertahan. Negara mana saja yang dijadikan negara transit dan juga banyak jemaah umroh yang tertahan di sana begitu? Uni Emirat Arab sudah pasti ya? Iya, Pasti. Oke. Nah, ini yang datanya masih kami kemudian tarik, Mas, dari pihak asosiasi DPPIO, tapi sejumlah beberapa negara kami sudah dapatkan informasinya, baik itu yang kemudian jamaah kami yang kemudian tertahan di Malaysia, di Singapura, banyak juga kemudian mereka yang masih tertahan di Doha, Abu Ya. Dhabi, dan juga di India, begitu. Tapi hingga saat ini kami masih terus melakukan data karena jumlahnya kan tidak sedikit ya, Mas ya. Total ada lebih dari 58.800 jamaah kami yang kemudian masih berada di Arab Saudi, belum lagi data-data mereka yang kemudian masih berada di sejumlah negara transit. Sebetulnya kami juga ingin memastikan, bahkan juga meminta kepada calon jamaah umroh yang kemudian akan berangkat secara mandiri, kami mohon untuk kemudian melakukan lapor diri secara aktif melalui Siskopatu sehingga agar datanya kami bisa miliki secara detail dan kami juga bisa melakukan penanganan hingga pelayanan serta pelindungan bagi jamaah umroh kami. Ini yang kemudian saat ini masih kami gencarkan ya, terutama bagi para jemaah umroh mandiri begitu Mas. Oke, terakhir Mbak Aya, jemaah umroh yang sudah kadung ya ada di sana di Arab Saudi begitu ya. Bagaimana caranya Kementerian Haji ini terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah tanah air kita di sana selama menjalankan ibadah haji begitu? Iya, itu yang jadi fokus utama kami, Mas Victor. Jamaah yang tertahan di beberapa negara transit untuk jumlah detailnya memang kami sedang tarik dari sejumlah asosiasi. Tapi lagi-lagi kami sudah ada himbauan resmi bahwa bagi jamaah yang kemudian belum melakukan pemberangkatan ke Tanah Suci untuk melakukan perjalanan ibadah umroh mereka untuk bisa menunda keberangkatannya. Hari ini pun sudah keluar juga pernyataan resmi dari pihak Kementerian Luar Negeri yang bekerjasama dengan kami di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk kemudian melakukan himbauan kepada sejumlah travel atau asosiasi PPIU yang ada untuk melakukan penundaan keberangkatan bagi calon umroh untuk menuju ke Saudi Arabia karena kondisi dan juga situasi eskalasi kondisinya sudah kondusif, kondisinya sudah tenang, perlindungan terhadap jamaah umroh kami yang bisa terfasilitasi dengan maksimal, baru kemudian nanti kami akan informasikan lebih lanjut mengenai hal ini. Apakah penundaan ini kemudian akan bisa berakhir? Harapan kami dalam waktu dekat, Mas Victor. Baik, diimbau untuk bagi yang ingin menunaikan ibadah umroh dibatalkan dulu, ditunda dahulu untuk keselamatan bersama. Terima kasih banyak Mbak Aya atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Dan mungkin Assalamualaikum. satu lagi Mas Victor. Ya, silakan Mbak Aya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Iya, sedikit mungkin Mas Victor, ya, karena sebenarnya kami juga ingin menghimbau kepada masyarakat, terlebih dengan dunia digital yang saat ini cukup masif gitu ya, untuk tidak mudah terpengaruh Mas Victor oleh informasi-informasi yang belum terverifikasi dengan maksimal gitu. Seluruh pihak tentunya diminta untuk merujuk kepada sumber-sumber yang resmi dari pihak pemerintah begitu ya, guna menghindari kesimpang-siuran informasi yang ada dan juga menimbulkan nanti keresahan di masyarakat. Itu kan ingin kita jaga bahwa keselamatan jamaah dan juga perlindungan bagi jamaah bisa insya Allah kita fasilitasi dengan maksimal karena kami memiliki tim juga Mas di kantor urusan haji di Arab Saudi, ada 3 tim yang bekerja dengan 3 shift memantau terus berada di keberangkatan bandara di Arab Saudi dan juga bahkan kami hari ini pun kami tadi juga masuk kantor gitu ya, walaupun hari Minggu tapi kami juga masuk kantor melakukan rapat darurat untuk lagi-lagi bisa memitigasi memastikan pelayanan yang maksimal bagi jemaah umroh kami. Seperti itu Mas Victor, terima kasih waktunya. Baik, baik. Terima kasih Mbak Aya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum Mbak Aya.